Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Nah, yang pertama ada Angkatan Jepang. Nah, adapun karya sastra pada zaman Jepang ini diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Nah, perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Nah, pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Nah, sedangkan roman kurang ditulis. Mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang bekerja serba cepat dan singkat. Adapun kehidupan sastra pada masa penjajahan Jepang mempengaruhi peranan pengarang dalam membuat suatu karya sastra. Pengarang seperti kehilangan pegangan dan gaya penulisannya. Banyak sekali tekanan yang dihadapi para sastrawan. Hal itu karena adanya batasan-batasan yang dilakukan Jepang terhadap aktivitas rakyat, bahkan sampai membatasi tulisan-tulisan yang ingin diterbitkan hanya untuk kepentingan propaganda Jepang. Nah, tokohnya antara lain yaitu ada Rosihan Anwar, M.S. Ashar, Idrus Ismail, dan banyak lagi tokoh dari angkatan Jepang ini. Nah, selanjutnya ada Angkatan 45. Periode Angkatan 45 ini dimulai tahun 1942, tidak lama sesudah masuknya Jepang ke Indonesia. Periode ini berupa pengalaman dan saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Pada masa ini, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan diganti dengan bahasa Melayu. Hal ini memberi dampak pada intensifikasi pada penggunaan bahasa Melayu dan tentu saja mengintensifkan perkembangan kesusastraan Indonesia. Nah, tokohnya nih antara lain yaitu seperti Chairil Anwar, H.B. Jazin, Maria Amin, Amal Hamzah, Idrus, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan coba menganalisis karya Angkatan Jepang dan Angkatan 45 dan menganalisis perbedaan di antara keduanya. Di mana di sini saya mengambil novel yang sama pengarangnya, yaitu yang dikarang oleh Idrus, tetapi berbeda angkatan, yaitu di angkatan 45 ada novel Aki oleh Idrus, dan juga pada angkatan Jepang saya mengambil novel Pendek Surabaya karya Idrus. Mengapa Idrus? Karena Idrus ini berada di antara dua zaman ini. Novel ini menceritakan perjuangan memperebutkan kemerdekaan berlatar di Surabaya. Imajinasi yang digambarkan oleh Idrus lebih menekankan pada pertempuran dan pertumpahan darah. Ia menggambarkan pejuang kemerdekaan sebagai koboi dengan pistol di pinggang. Ada kisah saling bunuh yang terkesan seperti aksi teroris. Nah, dalam novel Surabaya ini, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi saat itu, terutama masyarakat Surabaya, memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pada angkatan 45, yaitu novel Aki karya Idrus. Novel ini lebih menggambarkan tentang apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, di mana dalam novel ini Idrus ingin menyampaikan tentang nilai kehidupan yang merupakan pandangan hidup pengarang sendiri, yaitu Idrus. Novel ini juga menyajikan pertanyaan di mana kita sebagai pembaca lebih dituntut untuk menjawab pertanyaan tersebut sendiri. Nah, adapun amanat yang ingin disampaikan penulis adalah mengenai ibadah. Meskipun kita belum jadi orang yang baik, tapi tetaplah beribadah kepada Tuhan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara karya angkatan Jepang dan angkatan 45 yaitu yang pertama,
Pada novel pendek Surabaya, banyak menuangkan imajinasi yang digambarkan untuk menekankan isi cerita tersebut, atau bisa juga disebut secara simbolik. Sedangkan pada novel Aki, menggambarkan tentang apa yang akan atau ingin disampaikan pengarang yang langsung kepada pembacanya tanpa harus menuangkan imajinasi untuk menekankan dalam sebuah cerita, atau dapat dikatakan bahwa karya tersebut murni isi pikiran dan perasaan pengarangnya, atau bisa juga disebut ekspresif. Nah, yang kedua yaitu pada novel Angkatan 45 mengungkapkan sesuatu yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya novel Aki yang mencerminkan tentang ibadah dan juga bisa ditemukan pada kehidupan pada masa ini. Sedangkan pada novel Angkatan Jepang tidak bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena yang diceritakan hanya tentang pertempuran atau perjuangan pada masa Jepang saja, sehingga sulit menemukan apa yang bisa ditemukan pada kehidupan pada saat ini. Nah, yang terakhir menurut saya ada pada Angkatan Jepang, karyanya masih terikat pada aturan, di mana aturan tersebut harus berdasarkan atas kemauan pihak Jepang. Sedangkan pada Angkatan 45, para pengarang lebih bebas mengekspresikan karyanya tanpa harus terikat oleh aturan. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, dan nantikan video seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.